Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tutor Bapak Bram Denafri, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan materi presentasi mengenai COVID-19. COVID-19 adalah virus yang masih ada di negara kita tercinta ini. Banyak upaya pemerintah dalam mengenai wabah ini, namun tidak ada satupun yang berhasil, hingga akhirnya pemerintah memberikan jawabannya lewat vaksin COVID-19. Vaksin yang dilakukan awal Juni lalu masih berlangsung sampai sekarang. Vaksin ini diberikan dengan tujuan agar warga negaranya dapat beraktivitas seperti semula, agar tidak ada lagi rasa takut yang membuat warga negara enggan untuk keluar rumah, bahkan keluar kota untuk menemui warganya. Tentu saja solusi yang diberikan pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa vaksin bisa mengakibatkan kematian sebelum masuk ke kontra atau negatif. Saya akan jelaskan yang pertama pro dari vaksin ini. Yang pertama, melindungi di vaksinasi. Yang kedua, membentuk kekebalan kelompok, terutama jika jumlah orang yang divaksinasi dalam masyarakat berada dalam jumlah cukup 70%. 3. Melindungi lintas kelompok dengan memberikan vaksin pada kelompok usia tertentu sebagai upaya membatasi penularan pada kelompok lainnya. Di bawah ini akan saya berikan kontra dari vaksin COVID-19. Yang pertama, nyeri pada lengan di tempat suntikan. Yang kedua, kepala atau nyeri otot. Yang ketiga, nyeri sendi. Yang keempat, menggigil. Yang kelima, mual atau muntah. Upaya ini diberikan pemerintah demi menghasilkan Indonesia yang bebas dari virus dan wabah ini. Virus ini juga memberikan hikmah bagi masyarakat di sekitar untuk selalu menjaga kebersihan diri dari dan sekitarnya. Wabah ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa peduli satu sama lain, terutama dalam hal kesehatan. Pendamping ini juga membuat hubungan keluarga yang tadinya tidak ada waktu di rumah, membuat waktu di rumah lebih banyak karena pekerjaan akhirnya dilakukan dari rumah saja. Pandemi juga memberikan perubahan terhadap ekonomi. Banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaan lamanya karena tempat dia bekerja sudah tidak lagi bisa membayar upahnya, dan banyak juga usaha dan bisnis yang bangkrut karena kurangnya tenaga kerja dan biaya. Namun itu sudah menjadi cerita lama. Sekarang banyak usaha dan bisnis yang bermunculan dengan gaya yang berbeda dan lebih baik dari sebelumnya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Usaha yang sekarang dapat berjalan dan berkembang, sudah mulai banyak tempat wisata yang mulai pelan-pelan dibuka, walaupun dengan kota sedikit. Nah, jadi setidaknya dengan dibukanya usaha dan tempat wisata dapat menghidupkan kembali ekonomi warga setempat. Kita dapat saling membantu perekonomian masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan membelinya barang dagangannya dan membantu mempromosikannya, ya. Sektor penerbangan juga sudah dibuka, namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan dan yang berlaku di tempat yang dituju. Ekonomi di masa ini sekarang sudah mulai berkembang dengan seiring perkembangannya teknologi, di mana semua pembelian dapat dilakukan di rumah saja tanpa harus keluar rumah. Cukup dengan menggunakan handphone, maka kita sudah dapat membeli barang yang kita sukai, kita butuhkan. Sekian presentasi saya mengenai COVID-19. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.